Baik, kita akan kembali lanjutkan dialog kita. Kita akan sekarang menanyakan ke Pak Marjani selaku Sekda dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pak Marjani, mungkin bisa dijelaskan mengenai pulau ini sebenarnya seperti apa? Apakah 900 juta ini memang transaksinya kemarin ini hak guna pakai atau memang hak milik atau seperti apa sebenarnya Pak duduk perkaranya? Ya, terima kasih Pak. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Pulau Lantigian ini adalah salah satu dari 132 pulau Pak di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di mana kalau di Provinsi Sulawesi Selatan itu Selayar yang paling banyak pulau, jumlah pulaunya 132. Dan di antara 132 itu ada 33 pulau yang berpenduduk. Selebihnya itu tidak berpenduduk. Atau biasa orang mengistilahkan tidak berpenghuni ya. Nah, kebetulan Pulau Lantigian ini masuk dalam Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan kebetulan juga dia berada di wilayah kawasan Taman Nasional Takabonerate. Nah, berdasarkan regulasi yang kita tahu bahwa apabila berada di dalam kawasan taman nasional maka tanah dan lain-lain sebagainya itu bagi penduduk hanya merupakan hak guna pakai. Namun sangat memprihatinkan ketika di 2019 terjadi transaksi jual beli tanah, meskipun alasannya transaksi jual beli tanah tetapi luasan tanahnya itu sama besarnya dengan pulau itu sehingga orang mengistilahkan menjual pulau gitu. Saya kira ini pemerintah daerah sangat menyayangkan ini. Oke, artinya di mana kesalahannya Pak Marjani hingga adanya akte jual beli tanah seluas pulau ini? Ya, memang di dalam kawasan itu kan tidak boleh sama sekali memperjualbelikan tanah karena bukan hak milik ya. Jadi saya kira disitulah apalagi informasi yang saya terima bahwa kepemilikan tanahnya itu berdasarkan surat-surat yang sudah lama sekali, tahun 1942. Konon kabarnya itu warisannya, konon kabarnya gitu. Jadi saya kira sebagai warga negara mestinya taat terhadap regulasi, nah kita ini adalah negara hukum. Pak Marjani sudah berkomunikasi dengan baik itu orang yang mengaku sebagai pihak penjual maupun pihak pembeli, sudah memperingatkan mengenai hal ini, apa seperti apa Pak? Sebenarnya sosialisasi tentang hal-hal ini sudah beberapa kali dilakukan. Bahkan Ibu Menteri Susi ketika itu Menteri Kelautan dan Perikanan pernah berkunjung sekitar tahun lalu melakukan sosialisasi terhadap tidak diperbolehkannya melakukan transaksi apalagi menjual pulau gitu. Jadi saya kira ini menurut pandangan kami memang harus kita lakukan upaya-upaya penyelesaian secara hukum. Iya. Pak Kapolres, untuk tindak lanjut pengembangan penyelidikan hingga saat ini bisa naik ke tahapan penyidikan berdasarkan dengan 7 orang saksi yang sudah diperiksa. Baik, kami jelaskan saat ini kita telah membuatkan atau menerima laporan polisi dari Kepala Desa Jinato, Ibu Andi Susila Lawanti. Di situ disebutkan bahwa memang ada penjualan jual beli terkait dengan Pulau Lantigian, di mana dugaan tersangkaan pasalnya adalah pasal 266, yaitu menempatkan keterangan palsu ke nama atau otentik, dan juga kita tambahkan pasal dalam Undang-Undang 5 tahun 90 tentang KSDA, yaitu pasal 40 ayat 2, untuk pasal 33 ayat 3, di mana di sana ancaman maksimalnya 5 tahun dan denda 100 juta, yang isinya adalah adanya larangan pemanfaatan zona di kawasan Taman Nasional selain daripada untuk ruang publik. Demikian. Pak, tapi kalau kita melihat informasinya sejauh ini menurut keterangan dari para saksi juga, apakah memang transaksinya sudah selesai dilakukan begitu, sudah transaksi
jual beli ini? Baik. Kalau transaksi yang saat ini kami dapatkan fakta-fakta hasil penyelidikan, memang baru pembayaran sebanyak 10 juta yang ditransfer kepada ponakan penjual yaitu SA sebesar 10 juta rupiah. Dari total harga yang disepakati dalam surat jual beli itu surat 900 juta rupiah pada tanggal 29 Mei 2019. Baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Kita akan tunggu nanti perkembangan kasus seperti apa. Terima kasih juga Pak Sekda sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini.